unmute semuanya. Apa kabar kalian hari ini? Pasti luar biasa, amin. Kita di dalam Tuhan selalu sehat dan luar biasa. Hari ini kita mau ibadah lagi nih, walaupun secara online, tapi gue percaya tidak mengurangi semangat kita, amin. Oke, sebelum kita mau berdoa, beribadah, dan mendengarkan firman Tuhan, gue mau sharing sedikit nih. Tadi waktu gue perjalanan ke sini ya, gue tuh agak merasa hati gue kurang enak ya, karena ada seseorang yang mengesalkan gitu. Jadi ceritanya ada kerusakan lah di rumah gue. Udah janjian sama tukangnya mau datang, udah ditungguin, gak taunya dia pas kita hubungin, oh saya nunggu konfirmasi. Jadi ternyata dia menunggu konfirmasi gue lagi, padahal kita udah janjian. Di situ sempet gue kesel ya, tapi gue nyanyiin lagu yang mau kita nyanyiin sekarang nih yang pertama. Dan Tuhan lawat gue gitu, Tuhan bilang gue selalu ada sama lo loh, pas lo marah, pas lo lagi baik, pas lo lagi sedih, pokoknya semua situasi gue selalu beserta lo, gue selalu bersama dengan lo. Dan di situ gue dapetin bahwa oh iya ya, jadi memang penyertaan Tuhan tuh penting banget, sangat penting apalagi ketika gue lagi bete kayak tadi tuh, dimana gue harus mengingat bahwa Tuhan tuh baik, jadi gue gak boleh kesel sama orang dengan secepat itu ya, karena Tuhan aja mengampuni gue berkali-kali gitu. Gue mau melayani, jadi gue cepet-cepet minta ampun sama Tuhan dan gue saat ini melayani dengan sukacita. Mari kita datang kepada Tuhan, Allah yang selalu beserta dengan kita, apapun keadaan kita, apapun musimnya, Dia selalu ada bersama kita. Mari kita sembah Tuhan. Katakan, Bapakku datang. Bapakku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap, Kau setia, Kau
Benar Tuhan, Kau Allah Immanuel, Engkau Allah yang beserta kami Tuhan. Apapun kondisi kami, apapun keadaan kami. Hari ini Tuhan, siang hari ini kami mau beribadah bersama Tuhan. Kami mau sama-sama datang kepada Tuhan. Mari Tuhan, Engkau lawat setiap kami dimanapun kami berada Tuhan. Apapun yang menjadi keresahan, kesesakan kami Tuhan. Mari Engkau yang memberikan jawaban untuk setiap kami anak-anak muda Tuhan. Untuk boleh kami lebih lagi semangat untuk di dalam Tuhan, melayani Tuhan, mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan, lebih lagi kami mau memuji Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus, kami serahkan ibadah kami siang hari ini. Amin.
Tuhan lagi, sebab Dia Allah yang mulia dan berkuasa. Let's go! Sama-sama kita katakan, bersorak-soraklah, bersorak-soraklah bagi nama Tuhan. Hai seluruh bumi, agungkan namanya. Bergembiralah karena kasih-Nya, mengangkat tangan, tinggikan namanya. Bersorak-sorak, bersorak-soraklah bagi nama Tuhan. Hai seluruh bumi, agungkan namanya. Bergembiralah karena kasih-Nya, mengangkat tangan, tinggikan namanya. Mulutku bernyanyi, bermasmur bagi Raja. Mulia berkuasa, hatiku melekat hanya kepadamu. Yesus Tuhan Raja segala raja. Bersorak-soraklah bagi nama Tuhan. Hai seluruh bumi, agungkan namanya. Bergembiralah karena kasih-Nya, mengangkat tangan, tinggikan namanya. Jiwaku memuji, mulutku bernyanyi, bermasmur bagi Raja. Mulia berkuasa, hatiku melekat hanya kepadamu. Yesus Tuhan Raja segala raja. Katakan, nyatalah kuasa-Mu di dalamku, oh Tuhan, seperti api yang menghanguskan jiwaku kan nama. Di dalammu, oh Tuhan, sebab Kaulah benteng perlindungan. Jiwaku memuji, mulutku bernyanyi, bermasmur bagi Raja. Mulia berkuasa, hatiku melekat hanya kepadamu. Yesus Tuhan Raja segala raja. Sekali katakan, jiwaku memuji, mulutku bernyanyi, bermasmur bagi Raja. Mulia berkuasa, hatiku melekat hanya kepadamu. Yesus Tuhan Raja segala raja. Yesus Tuhan Raja segala raja. Yesus Tuhan Raja segala raja. Haleluya. Yes. Haleluya. Shalom teman-teman youth semuanya. Kami mau mengucapkan selamat datang buat teman-teman yang baru pertama kali join ibadah online di Youth GKKD Jakarta. Mau ngingetin lagi nih, minggu depan kita ibadah online lagi ya, jam 1 siang
di channel YouTube GKKD Jakarta. Sebentar kita mau memberikan persembahan, teman-teman bisa memberikan lewat transfer bank BCA maupun GoPay ataupun OVO. Sebelum kita memberikan persembahan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Engkau Allah yang tidak pernah membiarkan kami kekurangan Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, siang hari ini kami mau memberikan apa yang sudah Tuhan percayakan kepada kami, dan kami mau memberikannya lagi Tuhan kepada Tuhan melalui pelayanan Tuhan di gereja ini. Biarlah Tuhan persembahan kami bisa memberkati banyak orang, banyak pelayanan-pelayanan, banyak misi Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau memberikan yang terbaik dari yang kami punya. Di dalam nama Yesus, amin. Selamat memberi ya teman-teman, Tuhan memberkati.
Shalom anak muda, selamat hari Minggu, selamat beribadah dimanapun kalian berada. Tidak ada yang kebetulan di dalam Tuhan. Tuhan punya rencana yang luar biasa untuk ibadah kita hari ini. Sebelum kita dengar firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucapkan syukur, kami boleh beribadah kepada Engkau, Allah kami yang ajaib. Kami percaya Tuhan, ketika kami datang kepada Tuhan, kami akan mengalami kelepasan, kami akan mengalami pembaharuan, kami akan mengalami kekuatan yang baru daripada Tuhan. Urapi setiap kami, ajar kami Tuhan, firman Tuhan yang boleh mengubahkan dan memperbarui kami semua, boleh kami dengar hari ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan. Tema untuk firman Tuhan hari ini adalah Ready, Get Set, Go. Kita ada di penghujung bulan Januari, masih di awal bulan, masih di awal tahun. Tentu saja saya mau ngajak semua anak-anak muda tempat ini untuk yang belum bikin target tahun ini segera buat, yang belum bikin perencanaan segera dibuat perencanaannya, karena kita mau alami tahun 2021 ini menjadi tahun yang luar biasa buat setiap kita. Kita mengalami terobosan di dalam Tuhan, kita mengalami unlimited harvest dan unlimited prosperity. Puji Tuhan. Kita mau lihat firman Tuhan sama-sama dari Amsal pasal yang ke-22 ayat yang ke-13. Saya bacakan buat kita semua. Si pemalas berkata, ada singa di luar, aku akan dibunuh di tengah jalan. Ini ada suatu cerita di Alkitab, bagaimana ada seseorang yang sebenarnya dia memiliki begitu banyak alasan dalam kehidupan dia untuk tidak melakukan apa-apa. Dia merasa takut untuk melangkah, merasa gak siap untuk banyak hal, merasa khawatir untuk mencoba begitu banyak sesuatu yang terjadi dalam kehidupan dia. Nah, luar biasanya, ini saking luar biasanya orang ini, dia punya alasan juga yang luar biasa. Dia bilang, kenapa kamu gak melakukan ini? Kenapa kamu tidak mengerjakan itu? Alasan dia bilang, karena ada singa di luar. Nanti aku bisa diterkam oleh singa itu. Nanti aku bisa dibunuh oleh singa itu. Nah, saudaraku, ini adalah suatu gambaran dari seseorang. Mungkin kita bisa membuat 1001 alasan untuk kita tidak memulai sesuatu dalam kehidupan kita. Tapi saya mau katakan kepada setiap anak muda siang hari ini, bahwa Tuhan sudah menyiapkan masa depan yang luar biasa buat setiap kita. Tuhan sudah mempersiapkan masa muda kita untuk kita boleh mengalami banyak hal yang luar biasa, banyak hal yang ajaib, banyak hal yang berkemenangan di dalam kehidupan kita. Tuhan mau masa muda kita lewati dengan ucapan syukur, kita lewati dengan rasa takjub dan kagum akan Tuhan kita yang dahsyat. Tetapi ada sesuatu hal, dia bilang ada singa di jalan, nanti aku mati diterkam oleh singa. Boleh dikatakan bahwa orang ini begitu terikat dengan ketakutannya, begitu terikat dengan kekhawatirannya. Nah, anak-anak muda, saya mau katakan bahwa saat ini sesuatu yang membuat anak-anak muda tidak mengalami hal besar dalam hidupnya karena dihentikan oleh kekhawatiran. Banyak anak-anak muda yang bilang hidupnya biasa-biasa saja. Mungkin gak sedikit juga yang berbicara bahwa mungkin dia sepertinya tidak mengalami atau tidak bisa menikmati masa mudanya. Karena ada ketakutan yang dibayangkan yang ada di dalam pikirannya. Seperti ada singa di jalan. Saya gak mau keluar, saya gak mau lakukan banyak hal. Ada singa di jalan. Mungkin nanti saya mati diterkam oleh singa. Mungkin begini, nanti begitu. Begitu banyak tanpa kita sadari kita membuat begitu banyak alasan. Kita membuat begitu banyak cerita yang membuat kita memaksa orang lain untuk menyetujui bahwa
nggak apa-apa toh saya nggak melakukan sesuatu, nggak apa-apa toh saya tidak berbuat apa-apa. Nah saudaraku, ini yang kita mau bebas hari ini. Karena anak-anak muda, janji Tuhan 2021, bahwa anak-anak muda akan mengalami terobosan yang luar biasa di dalam Tuhan. Nah saudaraku, ini yang iblis coba tabur di dalam kehidupan anak-anak muda. Bahwa dia membangun suatu benteng, suatu kubu di pemikiran anak-anak muda. Supaya anak-anak muda ini boleh terbelenggu di dalam pikirannya. Anak-anak muda ini menjadi terpenjara dengan bayangan-bayangannya. Bahwa ada hal yang mengerikan kalau dia melakukan sesuatu. Nah saudaraku, saya mau sampaikan bahwa sebenarnya nggak ada singa di jalan. Engkau nggak akan mengalami kematian karena diterkam singa. Semuanya itu ada di dalam imajinasi kita. Semuanya itu ada di dalam pemikiran kita. Nggak ada singa di jalan. Sekali lagi, alasan-alasan, mungkin pemikiran-pemikiran itu membuat kita terbelenggu dan kita tidak bisa melakukan banyak hal. Padahal firman Tuhan di Filipi 4 ayat ke-13 mengatakan seperti ini. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Anak-anak muda, Tuhan memberikan kekuatan kepada kita. Amin. Ada roh Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Yang membuat kita semua anak-anak muda, firman Tuhan katakan sanggup menanggung segala perkara. Saat ini mungkin kita di dalam situasi pandemi, bagi yang masih sekolah ataupun kuliah harus PJJ, mengalami begitu banyak keterbatasan. Kita juga dibatasi oleh begitu banyak hal. Tapi firman Tuhan bilang bahwa segala perkara dapat kutanggung di dalam Yesus Kristus yang memberikan kekuatan kepada kita. Artinya apa, anak-anak muda? Artinya engkau dan saya dimampukan oleh Tuhan untuk melewati segala hal ini. Amin. Bahwa engkau dan saya akan diberikan kekuatan oleh Tuhan. Bukan saja sekedar untuk bertahan. Tetapi kita menang mengalami masa-masa seperti ini. Nah saudaraku, nah kita mau belajar, ini adalah suatu strategi yang dibuat oleh si jahat untuk membungkam banyak anak-anak muda tidak melakukan kegerakan. Untuk membungkam anak-anak muda untuk tidak melakukan hal-hal yang besar, hal-hal yang dahsyat. Saya mau katakan bahwa kita bisa ngalamin mujizat Tuhan. Anak-anak muda pasti ngalamin terobosan di dalam studi. Anak-anak muda pasti ngalamin terobosan di dalam pelayanannya. Di dalam keluarganya, di dalam hal-hal besar yang Tuhan sudah kerjakan dalam kehidupan kita. Yuk kita belajar lebih dalam lagi dari 2 Korintus 10 ayat 4 sampai yang ke-5. Saya bacakan. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah. Dahsyat sekali. Yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Anak-anak muda, ini yang coba dibangun oleh iblis dalam kehidupan kita. Dia membangun benteng-benteng di dalam pemikiran kita. Benteng-benteng yang dibangun itu membuat kita terbelenggu, membuat kita terpenjara. Nah, mari saat ini kita mau serahkan kekhawatiran kita. Kita mau taklukkan segala pikiran yang tidak baik itu di bawah kaki Kristus. Mungkin pemikiran-pemikiran yang tidak baik ini muncul karena sesuatu yang pernah kita baca sebelumnya. Yang pernah kita tonton. Atau mungkin muncul dari pergaulan kita, dari apa yang kita dengar lewat teman-teman kita, atau dari apa yang muncul dikatakan oleh sekeliling kita. Mereka mengatakan sesuatu yang mungkin mengecilkan kita,
yang mengatakan juga orang lain juga mengalami hal yang sama, hal yang tidak baik, bahwa sebenarnya kita memang hidup untuk mengalami hal yang tidak baik. Kita mengalami hidup ya kita memang seperti ini aja, bahwa dari dulu kita adalah orang-orang yang kalah, orang-orang yang kecil. Tapi hari ini firman Tuhan mau meruntuhkan semuanya itu. Amin anak-anak muda. Dikatakan bahwa karena senjata kita yang kita terima dari Allah diperlengkapi dengan kuasa. Haleluya, ada kuasa Tuhan buat anak-anak muda. Dan kita sebagai anak-anak muda, kita mau menawan pikiran kita. Kita mau taklukkan, yuk. Mari kita nggak gunakan kekuatan kita nggak gunakan pemikiran kita lagi, kepandaian kita. Kita semuanya mau serahkan kepada tangan Tuhan. Kita serahkan di bawah kaki Kristus. Tuhan, ini saya Tuhan. Tuhan, ini hidup saya. Apa yang saya takutkan, apa yang saya khawatirkan, apa yang saya cemaskan, saya serahkan buat Tuhan. Saudaraku, yang kayak begini-begini gak usah kita tahan. Tuhan kita baik. Amin. Serahkan sama Tuhan. Karena itu di dalam perlengkapan, salah satu perlengkapan senjata rohani juga dikatakan bahwa kenakanlah ketopong keselamatan. Ketopong itu adalah helm. Pelindung kepala kita. Karena serangan iblis yang setiap hari dilakukan, juga serangan iblis yang sangat strategis dalam kehidupan kita, anak-anak muda, adalah melalui pemikiran kita. Karena itu kita perlu gunakan helm, pelindung kepala kita, pelindung pikiran kita, yaitu keselamatan. Bahwa saudara dan saya sudah diselamatkan oleh Yesus Kristus. Bahwa saudara dan saya sudah ditebus oleh darah Kristus. Dan saya mau katakan bahwa pengorbanan Kristus di kayu salib, bahwa pengampunan dosa yang Tuhan berikan buat setiap kita, itu telah menghapus segala dosa kita. Pada waktu kita datang minta ampun sama Tuhan, Tuhan mengampuni segala dosa kita. Tidak ada satu hal pun, tidak ada hal yang paling kecil pun yang dipertahankan Tuhan, yang diingat-ingat Tuhan. Karena firman Tuhan bilang, Tuhan tidak lagi mengingat segala pelanggaran kita. Tuhan sudah buang itu jauh-jauh. Kita disebut sebagai anak-anak Allah. Kita sudah disucikan oleh darah Kristus. Kita menerima keselamatan. Kita menjadi manusia baru. Saudaraku, ini luar biasa firman Tuhan. Firman Tuhan gak cuma bilang bahwa kita akan jadi manusia yang lebih baik. Lebih daripada itu yang Tuhan kasih buat setiap kita. Kita menjadi anak-anak muda. Kita menjadi manusia yang baru. Gak cuma diservis. Gak cuma diperbaiki, gak cuma ditambal hidup kita, tapi Tuhan benar-benar kasih kehidupan yang baru daripada Tuhan. Luar biasa. Karena itu kita gak pertahankan hidup lama kita lagi. Amin, anak-anak muda. Kita gak pertahankan hidup kita. Kita serahkan semuanya sama Tuhan. Kehidupan lama kita, aib kita, masa lalu kita, semua kita serahkan sama Tuhan. Mari kenakan manusia yang baru. Kalau kita hidup di dalam Kristus, kita akan mengenakan manusia yang baru. Sekali lagi, ada singa di jalan. Tidak ada singa di jalan. Semuanya itu hanya imajinasi. Itu adalah panah-panah daripada si iblis buat setiap kita. Untuk membuat kita hidup di dalam keterbatasan. Nah, anak-anak muda, ini penting banget untuk kita, setiap anak muda itu menjaga pemikirannya. Untuk menjaga apa yang ada di kepalanya. Karena itu ada 3 hal yang kita mau pelihara. Yaitu perhatikan apa yang kau baca, perhatikan apa yang kau tonton, dan perhatikan pergaulanmu. Karena 3 hal ini akan mempengaruhi apa yang ada di kepalamu. Karena 3 hal ini bisa mungkin ketika engkau sendiri, engkau mungkin sedang termenung, akan muncul suatu gambar-gambar, suatu ingatan-ingatan, suatu visualisasi yang dimana tubuh kita, dimana roh kita bisa merespon terhadap imajinasi seperti itu. Imajinasi yang membuat kita menjadi ketakutan atau imajinasi yang membuat kita menjadi damai. Imajinasi yang membuat kita menjadi khawatir atau imajinasi yang membuat kita menjadi bersuka cita. Suatu imajinasi yang membuat kita menjadi berpikir hidup itu gak ada manfaatnya, gak ada maknanya. Atau imajinasi yang membuat kita begitu bersemangat
Bahkan kalau bangun tidur seperti kita pengen meloncat dari tempat tidur kita. Karena ada hal-hal yang luar biasa yang mau kerjakan hari ini. Semuanya dimulai dari imajinasi. Karena itu penting banget. Saya mau bagikan dari Kisah Rasul 2 ayat yang ke-17. Saya bacakan buat kita semua. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu, ini anak-anak muda, akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Ketika Roh Kudus dicurahkan kepada setiap manusia, ketika kita mengalami Tuhan, ketika Roh Tuhan turun atas kepada kita, ini ada dua hal. Tuhan bilang ada penglihatan dan Tuhan bilang ada mimpi. Penglihatan maupun mimpi ini berbicara soal visualisasi, berbicara soal gambar, berbicara soal image yang ada di dalam pemikiran kita. Kalau iblis menabur hal-hal, gambar atau image atau visualisasi yang negatif, yang tidak baik. Tapi Roh Tuhan hari ini bicara buat setiap kita. Tuhan mau memberikan gambaran tentang hidup kita. Ketika Roh Kudus turun atas setiap kita, Dia berikan visualisasi akan masa depanmu. Dia berikan visualisasi untuk studimu, untuk keluargamu, untuk hidupmu. Dan Tuhan mengatakan, aku ini mengetahui rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Tuhan kasih visualisasi dalam hidupmu, bahwa engkau di masa depanmu, engkau akan jadi pemenang. Bahkan dikatakan engkau lebih daripada pemenang. Tuhan kasih visualisasi bahwa di dalam hari-harimu, di dalam masa depanmu, engkau gak akan pernah sendiri. Tuhan bilang, aku sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan engkau. Dalam visualisasimu di dalam Tuhan, engkau akan lihat hidupmu disertai oleh Tuhan. Dalam visualisasimu di dalam Tuhan, engkau akan lihat hidupmu diberkati oleh Tuhan. Kau lihat akan studimu menjadi makin baik dan terus baik. Engkau akan melihat pekerjaan-pekerjaan, engkau akan melihat engkau dipakai Tuhan secara luar biasa. Lewat perkara-perkara yang sederhana, engkau terus setia, dipakai lagi oleh Tuhan lewat perkara-perkara yang lebih besar. Engkau terus setia, engkau menjadi rekan sekerja Allah. Ketika Roh Tuhan turun atas pada kita, Tuhan memberikan visualisasi. Karena itu perhatikan, apa yang kau baca, apa yang kau tonton, bagaimana pergaulanmu. 3 hal ini. Kalau engkau mau dapat visualisasi yang daripada Tuhan. Yang pertama, taklukkan pikiran lamamu. Taklukkan hidupmu yang lama. Serahkan kepada Tuhan. Taruh di bawah kaki Tuhan. Nggak usah ambil lagi. Nggak usah ingat-ingat lagi masa lalu kita. Nggak usah ingat lagi pelanggaran kita. Terima manusia yang baru. Terima hidup yang baru. Lalu alami gambaran yang baru daripada Tuhan. Bahwa engkau adalah anak kesayangan Tuhan. Bahwa engkau berharga di hadapan Tuhan. Bahwa engkau akan dipakai Tuhan secara luar biasa. Bahwa Tuhan punya rencana yang indah dalam hidupmu. Engkau akan jadi berkat sampai kepada bangsa-bangsa. Engkau enggak akan meminta-minta, tetapi engkau akan memberikan pinjaman kepada banyak orang. Engkau akan jadi kepala dan bukan ekor. Engkau akan terus naik dan tidak turun. Firman Tuhan yang mengatakan itu. Karena itu saudaraku, anak-anak muda, saya sangat suka. Dan saya mengajak untuk anak-anak muda, untuk kita mau datang baca firman Tuhan. Sekali lagi, apa yang kita baca, apa yang kita tonton, apa yang kita dapat lewat pergaulan kita. Kita mulai baca firman Tuhan. Di dalamnya engkau akan melihat gambaran Tuhan. Kalau engkau melihat gambaran Tuhan, maka engkau juga akan melihat gambaran dirimu. Pada waktu kau baca firman Tuhan, kau akan temukan bahwa engkau berharga. Engkau mulia. Bahkan firman Tuhan katakan Tuhan bersedia menukar bangsa-bangsa. Tuhan bersedia menggantikan apapun yang paling berharga di dunia ini. Demi engkau. Dan demi saya. Kita akan temukan hal-hal yang luar biasa tentang diri kita di dalam firman Tuhan. Kita juga akan temukan janji-janji Tuhan yang luar biasa. Yang Tuhan sudah sediakan buat setiap kita. Apa yang kita tonton saudaraku?
Mungkin saudaraku bisa mulai, saudaraku bisa lihat di YouTube, bisa lihat di Instagram, hal-hal yang baik. Ingat, jarimu itu menentukan banyak hal. Engkau bisa klik hal-hal yang positif, engkau juga bisa klik pada waktu yang bersamaan untuk hal-hal yang tidak baik. Mari saat ini gunakan kebijaksanaan. Saat ini mulai datang sama Tuhan. Tinggalkan kehidupan kita yang lama. Kita mau klik hal-hal yang baik. Ada ibadah online. Ada doa-doa online. Saya suka berdoa karena di dalam doa, anak-anak muda, saya mau katakan, karena di dalam doa, kita ngapain sih dalam doa? Di dalam doa kita bisa meminta sesuatu sama Tuhan. Tahukah saudara, pada waktu kita minta sesuatu, sebenarnya kita sedang melihat masa depan kita. Bahwa di masa depan saya membutuhkan sesuatu. Kita melihat. Dan ketika kita meminta sesuatu di dalam Tuhan, ada jaminan bahwa Tuhan menjawab doa kita. Bahwa Tuhan akan memberikan yang kita minta. Ketika kita melihat itu, ketika kita masuk di dalam doa, kita sedang melihat bahwa ada masa depan yang diperlengkapi oleh Tuhan. Ada masa depan yang dibekali oleh Tuhan. Ada masa depan yang semuanya sudah disediakan oleh Tuhan. Di dalam doa, engkau akan melihat masa depanmu. Engkau berani. Engkau akan alami roh Tuhan. Engkau akan mengalami jamahan Tuhan. Engkau akan mengalami hadirat Tuhan. Di mana engkau akan melihat visualisasi untuk masa depanmu yang luar biasa di dalam Tuhan. Saudaraku, mari saat ini kita mulai berlatih. Amin. Bagaimana kita mulai punya pemikiran yang baik. Kita punya visualisasi yang baik dalam kehidupan kita. Mari kita berlatih. Kita ulangi lagi ya. Yang pertama, tanggalkan pemikiran lama kita ke bawah kaki Tuhan. Tinggalkan manusia lama kita, lalu terima manusia yang baru. Amin. Yang kedua, datang sama Tuhan. Alami Tuhan. Kau bisa berdoa, kau bisa mulai baca firman Tuhan. Karena ketika roh Tuhan turun atas engkau akan mendapat visualisasi yang baru. Yang benar, yang daripada Tuhan tentang masa depanmu. Nah yang ketiga, saudaraku, ini adalah bagian kita. Kita mesti melatih diri kita. Firman Tuhan juga bilang begini, engkau harus mengerjakan keselamatanmu. Jadi kalau sebelumnya ada orang yang berdoa buat kita, sebelumnya ada orang yang mungkin yang memuji Tuhan buat kita, ada orang yang membacakan firman Tuhan buat kita. Tapi hari ini saya mau ajak anak-anak muda untuk ambil satu komitmen baru. Kita mengerjakan keselamatan kita. Yuk kita mulai berdoa sendiri. Kita mulai baca firman Tuhan sendiri. Kita mulai bangun hubungan persekutuan kita. Kalau ikut ibadah online gak lagi dipaksa, tapi keputusan kita. Kita mulai bahkan ajak teman-teman kita. Ini yang ketiga ya, berlatih. Yuk kita lihat dari Filipi 4 ayat yang ke-18. Saya bacakan buat kita semua. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Saudaraku, mulai hari ini ambil komitmen, berlatih untuk memikirkan hanya yang baik. Memikirkan hanya hal-hal yang berkenan. Bayangkan tentang hal yang manis tentang studimu. Jadi jangan terpuruk juga mungkin dengan hasil ulangan yang kemarin ya, yang gak bagus gitu ya. Oke, kemarin gak bagus. Tapi mulai pikirkan, dimulai dari pikiran dulu bahwa saya bisa dapat nilai yang bagus. Karena Tuhan pasti tolong saya. Saya bisa dapat universitas yang baik yang saat ini sedang bergumul untuk masuk ke universitas. Saya bisa dapat teman hidup yang daripada Tuhan, engkau yang saat ini sedang bergumul tentang teman hidup. Saya bisa dapat pekerjaan yang baik. Kalau engkau saat ini yang sedang mencari pekerjaan, mulai pikirkan hal-hal yang baik. Kita punya Tuhan yang luar biasa, kita punya Tuhan yang dahsyat. Tahun ini kita akan mengalami unlimited harvest, kita akan mengalami unlimited prosperity. Mulai bayangkan semuanya itu. Mulai berlatih. Jaga perkataan kita. Mulai ucapkan hal-hal yang baik. Sekali lagi, si pemalas berkata, ada singa di jalan. Nanti aku mati diterkam singa.
Kita mau katakan siang hari ini, tidak ada singa di jalan. Saya tidak akan mati hari ini. Tetapi kalaupun ada singa di jalan, kita mau katakan bahwa bersama dengan Tuhan, kita akan perangi singa itu. Kita akan bunuh singa itu karena tidak ada kematian di dalam Tuhan. Karena di dalam Tuhan, kita akan menerima hidup dan hidup di dalam kelimpahan. Amin, saudaraku. Mari jadi anak-anak muda yang berani, jadi anak-anak muda yang bersemangat, jadi anak-anak muda yang antusias. Masa depanmu luar biasa di dalam Tuhan. Ada satu kisah di Markus pasal yang ke-5. Di situ ada orang yang kerasukan setan, kerasukan roh jahat begitu ya, di tempat yang namanya Gerasa. Saudaraku, tadi saya sebelumnya katakan bahwa izinkan dirimu supaya roh Tuhan tinggal sama engkau. Saya mau sampaikan seperti ini. Kalau roh Tuhan tinggal di dalam kita, ada roh Tuhan yang masuk dalam diri kita. Kita tidak menyebutnya sebagai kerasukan, gitu ya. Kerasukan itu artinya di mana tubuh kita dimasuki oleh roh. Tapi ada bedanya. Ketika tubuh kita dirasuki atau dimasuki oleh roh jahat, dan perbedaannya ketika hidup kita dimasuki oleh roh Tuhan. Ciri-cirinya seperti ini. Kalau roh jahat, kalau sesuatu yang dari iblis, dari setan, ketika dia masuk dalam hidup kita, ciri-cirinya seperti ini, perbedaannya jelas sekali. Iblis selalu mengontrol hidup kita. Apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, kadang-kadang kita pikir kita nggak sadar. Kadang-kadang kita mungkin setelah sekian lama kita mulai menyesal. Aduh, kenapa ya saya berbuat ini? Kenapa saya lakukan itu? Aduh, kok saya bodoh banget. Kenapa waktu itu saya sepertinya nggak mikir, sehingga saya melakukan hal-hal yang mengecewakan seperti ini. Kita menyesali keberadaan diri kita karena kita nggak sadar ternyata saya udah lakukan hal itu. Itu adalah ciri-ciri hidup yang dipenuhi oleh roh yang daripada dunia, roh jahat. Dia mengontrol, yaitu yang dibilang kerasukan tuh seperti itu. Dimana sepertinya kita nggak bisa menguasai diri kita. Tetapi kalau roh Tuhan ada dalam diri kita, ketika roh Tuhan tinggal di dalam diri kita, Tuhan memberikan kebebasan kepada diri kita. Dia ada bersama-sama dengan kita, tapi engkau bisa sadar memilih apa yang kau pikirkan. Roh Tuhan ada sama kita, engkau sadar apa yang kau akan perbuat, memperbuat A atau mau memperbuat B. Kita sadar dan kita bisa memilih. Dan pada waktu kalau roh Tuhan ada bersama-sama dengan kita, pada waktu kita melakukan sesuatu, sedang mau melakukan sesuatu, mulai muncul dalam hati kita, aduh sebenarnya saya nggak boleh nih lakukan ini, aduh jangan deh, mau perbuat nggak ya? Roh Kudus yang lemah lembut, Roh Kudus yang baik, Roh Kudus yang tinggal di dalam hatimu akan bicara. Jangan lakukan itu. Itu bedanya saudaraku. Kalau engkau pernah ngalami dalam hati kecilmu, saya mau katakan ada roh Tuhan yang tinggal dalam hidupmu. Sehingga pada waktu engkau ingin berbuat, ada sesuatu yang mengingatkan untuk engkau melakukan hanya hal-hal yang baik. Sekali lagi, kalau kerasukan, engkau akan melakukannya tanpa berpikir. Engkau akan melakukan begitu saja. Engkau akan, ketika engkau sadar, engkau baru menyesali kenapa saya lakukan itu. Tapi kalau roh Tuhan, sebelum kita melakukannya, Tuhan sudah bicara. Dan kembali lagi kepada Markus pasal yang ke-5 ketika Yesus mengusir roh jahat dari orang Gerasa. Ada seorang yang kerasukan. Sekali lagi kerasukan itu artinya dimasuki oleh roh jahat dan orang ini tidak bisa mengontrol dirinya. Dikatakan di dalam dikisahkan dari Markus 5 ini dikatakan bahwa orang ini dia hidupnya sangat tersiksa, mungkin dijauhi oleh semua orang sehingga dia harus tinggal di kuburan seperti itu. Dan dikatakan bahwa dia harus menyakiti dirinya. Dia harus mungkin dikatakan dia melakukan cutting begitu ya. Dia menyakiti dirinya sekian lama, dia membentur-benturkan tubuhnya ke benda-benda keras. Dia membanting-banting tubuhnya. Karena dikatakan di situ ada legion, roh jahat yang disebut legion. Legion itu adalah suatu referensi dari pasukan Romawi. Satu legion pasukan Romawi itu berjumlah 6.000 prajurit. Artinya banyak sekali roh jahat.
Tetapi ketika orang ini, yang kerasukan ini, yang hidupnya sangat menderita, yang telah menyakiti dirinya sedemikian rupa, yang mungkin dijauhi oleh semua orang, yang mungkin orang lain sudah berpikir hidupnya gak mungkin lagi diselamatkan. Gak ada satupun orang yang bisa menyelamatkan dia, gak ada dokter yang bisa menyelamatkan, gak ada lagi kanselor yang bisa menyelamatkan, orang tuanya juga sudah tidak bisa melakukan apa-apa. Tetapi Alkitab menulis, tetapi ketika orang ini melihat Yesus, Alkitab mengatakan bahwa dia berlari menghampiri Yesus. Dia sujud menyembah kepada Tuhan Yesus. Dan lihat, mungkin kondisinya sepertinya tidak bisa terselamatkan lagi. Kondisinya begitu buruk di dalam hidupnya, tetapi setiap orang yang datang kepada Yesus, setiap orang yang mau sujud datang kepada Yesus, apapun kondisinya, Alkitab mencatat bahwa Yesus mengusir roh jahat atas orang itu dan orang itu akhirnya sembuh. Dia akhirnya mulai berpakaian, dia akhirnya mulai bisa berbicara kepada banyak orang. Bahkan dikatakan bahwa dia mulai melayani Tuhan, mengabarkan hal-hal yang baik tentang Tuhan. Saya mau katakan buat anak-anak muda saat ini, tidak ada masalah yang cukup berat di hadapan Tuhan. Yesus telah mati buat kita. Tuhan sanggup menyelesaikan semua masalah kita. Kuncinya hanya satu. Maukah saat ini kita datang sama Tuhan? Maukah saat ini kita tersungkur di bawah kaki Tuhan? Izinkan Tuhan mengubah hidupmu. Izinkan Tuhan memperbarui hidupmu. Saya juga mau sampaikan satu cerita lagi dari 1 Samuel pasal yang ke-22 tentang Daud. Ketika Daud harus dikejar-kejar oleh Saul. Dan Daud harus bersembunyi di suatu goa di daerah Adulam. Dan Daud pada waktu itu gak sendiri. Tapi ada 400 orang yang bersama-sama dengan Daud. Saya mau ceritakan siapa orang-orang ini, 400 orang ini. 400 orang-orang ini adalah orang-orang buangan. Orang-orang yang sebenarnya orang-orang yang punya hutang yang tidak bisa dilunasi sehingga dia harus dikejar-kejar sama orang. 400 orang ini di antaranya adalah mungkin buronan yang telah berbuat jahat sedemikian rupa dan dia harus lari karena dikejar-kejar. Orang-orang yang tidak punya pengharapan, orang-orang yang sedang sedih, orang-orang yang sedang kalah. Ada 400 orang bersama-sama dengan Daud pada waktu itu. Tetapi firman Tuhan mencatat, Alkitab mencatat, karena ada Daud, karena ada satu orang yang telah mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Karena ada satu orang yang boleh menjaga pemikirannya. Karena ada satu orang yang tidak membiarkan ada benteng di dalam pikirannya. Ada satu orang yang telah melihat masa depannya di dalam Tuhan. Bahwa dia akan dipakai oleh Tuhan. Dan 400 orang ini berubah karena satu orang yang telah mengalami Tuhan. Saya juga mau ajak anak-anak muda saat ini, dimanapun kau berada. Kita nggak kalah dengan sekeliling kita. Kita nggak kalah dengan pergaulan kita. Kita harus jaga pergaulan kita betul. Kita harus pilih pergaulan kita betul. Tetapi kalau engkau harus ada di dalam satu komunitas, ketika engkau harus ada di dalam satu perkumpulan, kita harus menjadi anak-anak muda yang mengalami Tuhan. Menjadi anak-anak muda yang memikirkan hal yang baik, memikirkan hal yang mulia, memikirkan hal yang berkenan. Dan dampaknya anak-anak muda saya mau katakan, ada banyak anak muda di sekeliling kita yang juga akan mengalami Tuhan karena engkau. Engkau akan dipakai Tuhan secara luar biasa. Engkau akan dipakai oleh Tuhan secara dahsyat. Saudaraku, pasti pernah nonton film dong ya semuanya di sini. Coba ciri-ciri film yang seru seperti apa sih? Gitu. Ciri-ciri film yang kita katakan epic seperti apa? Ini film epic banget. Pasti di dalamnya ada masalah yang besar. Entah dunia mau kiamat gitu kan. Kita diserbu oleh alien. Atau mungkin tentang apapun gitu ya. Atau mungkin drama-drama yang sekarang gitu ya. Ada cerita-cerita
orang ketiga yang luar biasa. Selalu ada masalah yang besar. Semakin besar masalahnya, semakin besar konfliknya, filmnya makin seru. Betul ya? Kalau ceritanya mudah ditebak, masalahnya begitu-begitu aja. Begitu aja, cengeng amat gitu ya. Begitu aja gitu ya. Tapi kalau kita lihat bahwa kita melihat bahwa ada hal yang mungkin masalah besar di sana. Dan biasanya jagoan muncul terakhir gitu ya. Dan ketika masalahnya teratasi atau apapun itu, kita akan bilang ini film luar biasa. Saudaraku, saat ini Tuhan sedang menulis kisah hidup kita. Tuhan mau di dalam kisah hidup kita ada cerita-cerita yang luar biasa. Ada kisah-kisah yang epik. Nah, sekali lagi, untuk mendapat kisah yang epik, cerita yang luar biasa, maka kita akan mengalami hal-hal yang luar biasa juga. Hal-hal yang mungkin ada konflik-konflik yang besar. Nah, jangan takut, jangan khawatir, sekali lagi, mulai. Yuk, bayangkan hal-hal yang baik. Bayangkan Tuhan memberikan kekuatan. Bayangkan Tuhan memberikan kemenangan. Bayangkan ada jalan keluar yang Tuhan sudah sediakan. Bayangkan hal-hal yang baik yang daripada Tuhan. Karena saudara dan saya disebut sebagai rekan sekerjanya Tuhan. Sekali lagi, kalau ada roh Tuhan di dalam kita nggak kerasukan seperti roh jahat di mana kita nggak sadar. Tetapi kalau ada roh Tuhan di dalam kita menjadi rekan sekerjanya Tuhan, kita menjadi partnernya Tuhan. Tuhan nggak paksa kita, tapi firman Tuhan bilang begini, bersama dengan Tuhan kita lakukan perkara-perkara yang besar. Saya mau bacakan dari Yosua pasal yang ketiga ayat yang kelima. Berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Saudaraku, ini luar biasa. Anak-anak muda, lihat ayat ini luar biasa. Ayat ini mengatakan bahwa Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Tuhan yang akan melakukan perkara yang ajaib. Di sini tidak dikatakan bahwa kita yang melakukan perkara yang ajaib, tapi Tuhan melakukan perkara yang ajaib. Tetapi ketika Tuhan melakukan atau Tuhan mengerjakan mujizat, Tuhan melakukan perkara-perkara yang ajaib, selalu ada manusia di situ. Selalu ada partner Tuhan di situ. Selalu ada anak-anak Tuhan yang setia, anak-anak Tuhan yang menyerahkan hidupnya buat Tuhan. Ada Yosua di situ, orang yang menyerahkan hidupnya buat Tuhan. Sehingga Yosua mengalami hal-hal besar dalam hidupnya. Karena itu firman Tuhan bilang, bersama dengan Tuhan kita lakukan perkara-perkara yang besar. Saudaraku, mungkin dunia bilang, are you ready? Get set, go. Apakah engkau sudah siap-siap? Apakah engkau sudah bersedia untuk segala sesuatunya? Untuk engkau mulai. Tapi hari ini dengar firman Tuhan. Ketika Tuhan yang melakukan perkara-perkara besar. Ketika Tuhan yang akan mengubahkan hidupmu, mengubahkan studimu, mengubahkan keluargamu. Tuhan yang akan mengubahkan segala sesuatu itu. Karena itu di dalam Tuhan, Tuhan selalu bilang begini. Karena itu kerjakan. Karena itu pergi. Di dalam Tuhan, Tuhan gak bilang, kamu siap gak? Baru kamu pergi. Enggak. Tuhan bilang begini, kamu pergi. Ketika kamu pergi, Tuhan yang akan mengatur segala sesuatunya. Dia akan berjalan di depan engkau. Kalau engkau jatuh, Tuhan tidak akan biarkan sampai tergeletak. Kalau engkau berjalan, Tuhan jalan di depanmu. Dia akan menghalau musuh-musuhmu. Tapi maukah engkau jalan buat Tuhan? Maukah engkau melakukan langkah pertama buat Tuhan? Siap nggak siap itu nggak penting di dalam Tuhan. Karena Tuhan yang menyiapkan segala sesuatunya. Karena Tuhan yang menyediakan segala sesuatunya. Ketika engkau mengambil keputusan dalam hidupmu untuk kau melayani Tuhan, untuk kau melangkah di dalam Tuhan, engkau go di dalam hidupmu, maka langkah selanjutnya Tuhan akan get set, Tuhan akan menyiapkan segala sesuatunya. Dia akan buka jalan ketika tidak ada jalan. Dia akan membelah lautan demi engkau. Dia akan membelah sungai buat engkau. Dan sampai akhirnya Tuhan bilang, kamu siap enggak?
Ketika Tuhan tanya kita siap, sebenarnya kita sudah ngalamin perjalanan itu. Ketika Tuhan tanya apakah engkau siap, kita sudah alami mujizat itu. Sehingga kehidupan anak-anak muda di dalam Tuhan, kehidupan yang penuh dengan ucapan syukur, kehidupan yang penuh dengan kata-kata yang memuji Tuhan, kata-kata yang membesarkan nama Tuhan. Karena kehidupan anak-anak muda di dalam Tuhan, dia melihat bahwa tidak ada satupun rencana Tuhan yang gagal dalam hidupnya. Amin, saudaraku. Mari kita terus masuki tahun 2021 ini menjadi tahun kemenangan buat setiap kita. Kita mau go, kita mau setia, kita mau tunduk atas setiap rencana Tuhan, rancangan Tuhan. Karena Tuhan yang akan menyiapkan segala sesuatunya. Tuhan yang akan membuat sampai pada waktunya. Tuhan akan bilang, ketika Tuhan bilang, apakah kamu siap? Kita akan bilang, Tuhan, Engkau yang telah mengerjakan segala sesuatunya. Saudaraku, kalau ingat suatu kisah, Tuhan gak tanya sama Musa, Musa, apakah kamu siap untuk memimpin orang Israel? Tuhan bilang begini, Musa, pimpin umatku keluar dari tanah Mesir ke dalam tanah perjanjian. Tuhan gak pernah tanya Musa siap atau gak siap. Ketika Tuhan tanya kepada Gideon, Tuhan panggil Gideon, hai pahlawan yang gagah berani, padahal Gideon sedang bersembunyi. Pada waktu Tuhan juga pakai Daud, untuk ketika Daud mengalahkan Goliat, Daud gak berpikir dia siap atau gak siap. Tapi hari ini, di akhir-akhir zaman ini, di waktu-waktu terakhir ini, kita mau jadi anak-anak muda yang taat total sama Tuhan. Anak-anak muda yang menjaga pikirannya. Anak-anak muda yang menaklukkan pikirannya di dalam Tuhan. Anak-anak muda yang mau berkata, go buat Tuhannya. Yang pertama, untuk kita bisa mengalami terobosan dalam kehidupan kita. Mari, taklukkan pikiran lama kita. Tanggalkan manusia lama kita. Kita taklukkan itu, kita serahkan ke dalam kaki Tuhan. Tinggalkan, minta pengampunan sama Tuhan. Yang kedua, alami Tuhan. Buka hatimu. Terima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupmu. Izinkan Yesus, Roh Tuhan, tinggal di dalam hidupmu. Yang ketiga, mulai berlatih. Latih pikiranmu. Latih perkataanmu. Latih tindakanmu untuk melakukan hal-hal yang baik daripada Tuhan. Saya mau berdoa secara khusus buat setiap anak muda yang menyaksikan program ini. Dan engkau belum pernah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadimu yang hidup. Kalau engkau ingin mengalami kemenangan dalam hidupmu, engkau ingin hidupmu berubah, engkau ingin mengalami hal-hal besar dalam hidupmu, saat ini boleh angkat tanganmu sebagai tanda penyerahanmu kepada Tuhan. Saudara boleh ikuti doa saya. Tuhan Yesus, saya mengucap syukur kalau siang hari ini saya dengar firman Tuhan. Saya percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Saat ini saya manusia berdosa. Saya mohon ampun untuk setiap dosa dan pelanggaran saya. Saya percaya Tuhan Yesus baik. Tuhan mengampuni dosa saya. Saat ini saya undang Tuhan Yesus untuk masuk dalam hidup saya. Tinggal di dalam hidup saya. Jadi Tuhan dan Raja. Saya percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Saya percaya bahwa hidup saya gak akan sama lagi. Mulai hari ini saya hidup bagi Tuhan. Terima kasih. Di dalam nama Yesus saya berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan, saya ucapkan selamat buat setiap saudaraku yang menerima Yesus untuk pertama kalinya. Mulai baca firman Tuhan, mulai lihat hidupmu yang digambarkan Tuhan lewat firman Tuhan. Mulai lihat, dapatkan janji-janji Tuhan lewat firman Tuhan. Yang kedua juga saya mau berdoa buat setiap anak-anak muda saat ini yang menyaksikan program ini. Bahwa Tuhan yang akan melakukan perkara besar. Maukah engkau menjadi bagian dalam perkara besar itu? Maukah engkau dipakai Tuhan? Seperti Daud di Adulam, di gua ada 400 orang di sekeliling dia. Orang-orang yang kesepian. Orang-orang yang penuh dengan air mata. Orang-orang yang punya kesedihan sedemikian rupa dalam kehidupannya. Tetapi karena ada satu orang yang ngalamin Tuhan. Ada satu orang yang punya visi yang daripada Tuhan. Mereka semua boleh diubahkan hidupnya. Kalau engkau mau dipakai Tuhan, saya mau ajak engkau berdoa, ambil komitmen. Mari kita datang sama Tuhan. Tuhan, ini kami Tuhan.
dalam masa muda kami serahkan kepada Tuhan untuk Engkau pakai Tuhan. Kami berdoa Tuhan, tolong kami, berikan kekuatan kepada kami untuk kami boleh melatih untuk apa yang kami pikirkan Tuhan, apa yang kami katakan, apa yang kami perbuat. Tuhan Yesus baik, Roh Kudus Engkau baik, Engkau pasti tolong kami. Kami menyerahkan hidup kami Tuhan untuk Kau pakai sebagai alat Tuhan. Kami berdoa buat teman-teman kami yang saat ini mungkin hidup di dalam kesusahan, di dalam suatu belenggu, apapun permasalahan mereka Tuhan. Pertemukan kami dengan mereka, pakai kami Tuhan secara luar biasa. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Tuhan terima kasih untuk kesempatan yang indah ini kami boleh beribadah kepada Allah kami yang besar. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami mau menerima berkat Tuhan. Kami arahkan wajah kami kepada Engkau Tuhan. Kami angkat tangan kami. Saudaraku, terimalah berkat Tuhan. Tuhan mengarahkan wajahnya kepadamu dan mengaruniakan kasih karunia. Roh daripada Yesus Kristus tinggal di dalam hatimu. Hatimu tidak lagi kosong, tapi melimpah dengan sukacita dan damai sejahtera. Dan persekutuan indah bersama-sama Roh Kudus menyertai engkau dari hari ini sampai Tuhan datang kedua kalinya menjemput kita di awan-awan. Terima kasih, terpujilah Engkau ya Tuhan. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan, terus bersemangat anak-anak muda, terus melayani Tuhan, terus berapi-api dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.